Kalau saya lihat Cawapres 01 Muhaimin Iskandar banyak belajar dari debat yang pertama ya. Kelihatan beliau menyiapkan diri dan mencoba untuk memahami dan menguasai keseluruhan tema yang diperdebatkan. Pak Mahfud menyebutkan food estate termasuk yang merugikan negara gitu ya Mas? Betul, betul. Dan kalau misalnya tadi ya secara dampak lingkungan misalnya terjadi banjir, itu kan merugikan masyarakat setempat juga. Greenflation itu apa sih sebenarnya Mas? Greenflation itu kependekan dari green inflation ya. Jadi inflasi hijau ya, inflasi hijau. Secara harfiah sebetulnya ini didefinisikan sebagai kenaikan harga akibat transisi menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang lebih berwawasan lingkungan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, kali ini kami akan coba mengulas soal debat Cawapres yang kedua, debat keempat yang diselenggarakan oleh KPU beberapa hari yang lalu gitu ya. Di mana sampai dengan hari ini masih ramai menjadi perbincangan publik bagaimana perdebatan yang terjadi oleh ketiga cawapres kita. Nah, terkait hal itu kami hari ini sudah kehadiran seorang narasumber, sahabat kami yang merupakan seorang pengamat ekonomi sekaligus pengamat pertanian. Beliau adalah Mas Kudori. Kita sapa. Apa kabar Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih udah mau hadir di Terima kasih saya diundang. Tengah-tengah kami Mas. Kemarin pasti nonton ya Mas ya? Nonton walaupun debat yang terakhir Cawapres saya nggak sempat lihat ya yang kalimat penutup ya. Iya. Gimana Mas, menurut kacamata Mas Kudori kemarin dari penampilan ketiga Cawapres, performa masing-masing Cawapres gimana menurut kacamata Secara Mas? umum ya, kalau dibandingkan debat pertama Cawapres, debat kemarin itu jauh lebih bagus. Setidaknya bisa dilihat dari dua hal. Satu ya, KPU sudah membuat berbagai regulasi aturan yang meminimalisir berbagai kelemahan di debat Cawapres yang pertama. Misalnya penggunaan singkatan, penggunaan gimmick-gimmick ya, penggunaan bahasa asing yang itu bisa menjebak. Walaupun masih terlihat saling-serang ya. Yang itu sepertinya masih coba digunakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak kita bisa lihat juga dari sisi substansi. Dibandingkan debat pertama Cawapres, ini jauh lebih bagus. Dari sisi substansi, beberapa substansi itu dielaborasi, walaupun ada beberapa subtema ya, misalnya desa, soal desa itu belum begitu luas dibahas. Iya. Nah, kalau dari ketiga Cawapres, Mas Kudori melihat yang paling menguasai materi, yang paling menguasai panggung, yang paling menguasai substansi, Mas Kudori yang mana? Kalau saya lihat Cawapres 01 Muhaimin Iskandar banyak belajar dari debat yang pertama ya. Kelihatan beliau menyiapkan diri dan mencoba untuk memahami dan menguasai keseluruhan tema yang diperdebatkan. Pak Mahfud, Prof. Mahfud demikian juga. Beliau antara lain juga banyak menggunakan data-data ya. Sementara Cawapres 02 kelihatan masih menggunakan model waktu debat yang pertama. Itu antara lain kita bisa melihat bagaimana ketika sesi tanya jawab ya, masih mencoba menggunakan beberapa terminologi asing yang disampaikan agak nggak begitu jelas gitu, yang itu bisa memicu perdebatan ya, dan sampai hari ini saya kira di publik juga masih menjadi perdebatan. Tapi secara keseluruhan kelihatannya saya melihat sih Cawapres 01 dan 03 jauh lebih siap. Sementara Cawapres 02 kelihatan kedodoran ya di sana sini, bahkan
Misalnya kalau kita lihat pertanyaan terkait litium misalnya, litium ferrofosfat, itu tidak jelas dalam konteks apa misalnya, terkait dengan kebijakan nasional. Ini kan debat yang levelnya level kebijakan ya, Betul. Pemimpin nomor 1 dan nomor 2, yang mestinya tidak lagi memperdebatkan soal definisi, soal singkatan dan sebagainya, tapi lebih ke substansi. Tapi pertanyaan tentang litium itu nggak jelas menurut saya. Konteksnya apa? Walaupun misalnya Cawapres nomor 02 mencoba menghubungkan dengan nikel, tapi nikel kaitannya dengan apa? Gitu. Iya. Nah, tadi Mas Kudori sempat menyebutkan pasangan nomor Cawapres nomor 1 itu termasuk yang unggul dia dibanding Cawapres yang lain gitu. Alasannya kenapa ya, Mas? Antara lain dari sisi materi kelihatan beliau kuasai ya, beliau kuasai, dan termasuk ketika di sesi tanya jawab itu ditanya oleh Cawapres 02 yang sifatnya agak menjebak, dia memukul balik gitu ya, bertanya dan ya menyerang balik lah sifatnya. Apakah dengan beberapa pernyataan misalnya terkait dengan ijazah palsu, terkait dengan food estate, terkait dengan hilirisasi yang ugal-ugalan dan seterusnya. Kelihatan beliau mempersiapkan diri dan segala sesuatunya bisa dielaborasi dengan baik. Nah, tadi Mas Kudori sempat singgung soal food estate ya. Cawapres nomor urut 3, Pak Mahfud MD sempat menyinggung tuh terkait food estate yang dianggap merugikan masyarakat, merugikan negara, maksudnya dianggap merugikan negara gitu ya. Kemudian kira-kira dari segi apa lagi sih yang bisa ditimbulkan kerugian dari proyek food estate ini, khususnya buat lingkungan, Mas? Ya, food estate yang dibuka sembarangan itu tentu berdampak luas kepada lingkungan. Dan ketika lingkungan itu rusak, ketika lingkungan itu terganggu, tentu dampaknya kepada masyarakat. Kita bisa lihat misalnya kasus Gunung Mas. Kasus Gunung Mas, dari sekian ribu yang di Gunung Mas ya, yang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dari sekian ribu konsesi yang diberikan dan sempat dibukakan 600 hektar ya. Dan itu semula kan hutan. Ketika hutan sudah dibuka, terus diusahakan, ternyata jenis tanahnya tidak cocok. Jenis tanahnya itu adalah tanah pasir kuarsa. Pasir kuarsa kalau buat orang pertanian itu adalah lahan yang praktis tidak bisa ditanami sebetulnya. Itu lahan yang sangat-sangat kesuburannya sangat-sangat rendah gitu. Nah, ketika sudah dibuka dan ternyata tidak bisa diusahakan, pohonnya sudah ditebangi, akhirnya kalau ada hujan, yang semula kalau ada pohon itu bisa menahan air bisa meresap ke bawah, nggak bisa. Akhirnya terjadi aliran permukaan, yang kalau di sekitar situ ada penduduk, bisa jadi ini terjadi banjir dan seterusnya. Dan sebetulnya kerusakan lingkungan itu tidak hanya seperti itu. Hutan yang dibuka itu kan pasti menjadi habitat banyak hewan, tumbuhan gitu ya. Yang kalau ini dibuka dan habitatnya sudah tidak ada, hewan-hewan ini kan tidak mendapatkan tempat lagi, tidak mendapatkan rumah lagi. Yang itu dia bisa berkeliaran. Kalau itu menyangkut hewan buas, bisa jadi mereka akan masuk ke perkampungan, masuk ke perdesaan yang bisa mengganggu masyarakat. Itu makanya Pak Mahfud menyebutkan food estate termasuk yang merugikan negara gitu ya, Mas? Betul. Dan kalau misalnya tadi ya, secara dampak lingkungan, misalnya terjadi banjir, itu kan merugikan masyarakat setempat juga. Masyarakat yang semula misalnya bisa mengusahakan atau mendapatkan pangan di sekitar situ, ketika udah dibuka terus rusak bahkan menimbulkan banjir, dia tidak bisa menggantungkan lagi kepada lahan di sekitar hutan itu. Jadi dampaknya akan panjang. Nah, ada yang menarik Mas kemarin, selain food estate nih ada juga istilah greenflation gitu ya. Nah, sebenarnya dari sisi ekonomi maupun dari sisi pertanian, greenflation itu apa sih sebenarnya, Mas? Greenflation itu kependekan dari green inflation ya. Jadi inflasi hijau ya, inflasi hijau. Secara harfiah sebetulnya ini didefinisikan sebagai
kenaikan harga akibat transisi menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang lebih berwawasan lingkungan. Ini erat kaitannya dengan transisi energi sebetulnya. Kalau kita merujuk ke komitmen Paris ya, perjanjian Paris, negara-negara di dunia, terutama negara-negara industri yang menjadi emiter terbesar untuk emisi ya, emisi gas rumah kaca, itu kan bersepakat untuk menurunkan emisi. Nah, salah satu yang penyumbang terbesar emisi itu adalah sektor energi. Nah, transisi energi ini harus dilakukan terutama dari tergantung kepada energi fosil ya ke energi yang lebih terbarukan. Di kita disebut energi baru dan terbarukan. Macam-macam itu energi ya? Betul, energi baru dan terbarukan itu macam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga panas dan seterusnya dan seterusnya. Yang itu bisa diperbarui. Nah, sekarang ini harga EBT, energi baru dan terbarukan, itu masih sangat-sangat mahal. Masih sangat-sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan energi fosil. Gitu. Dan ini bukan hanya di kita ya, di negara-negara maju pun masih demikian. Ketergantungan dunia kepada energi fosil itu masih sangat-sangat tinggi. Di kita, kalau saya merujuk data-data yang ada ya, misalnya untuk batu bara saja, PLTU kita itu 65% digerakkan oleh batu bara. Jadi ketika ketergantungan pada energi fosil ini demikian tinggi dan harus pelan-pelan digeser ke energi yang lebih berwawasan lingkungan, energi yang lebih hijau, yang harganya masih mahal. Ini kalau dipaksakan ya, itu akan bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah harga-harga ini masih akan sangat tinggi dan itu dampaknya akan sangat panjang kepada ekonomi dan masyarakat. Nah, bicara kondisi, sebenarnya kondisi apa sih yang disebut sebagai greenflation itu kalau mengacu ke debat tadi malam, Mas? Saya kalau mengacu apa yang ditanyakan oleh Cawapres nomor 02 maupun yang dicoba jelaskan oleh Cawapres 03, sebetulnya dua-duanya nggak tepat ya, nggak terlalu tepat gitu. Pak Mahfud misalnya mencoba menjelaskan itu dalam konteks ekonomi sirkuler ya, ekonomi sirkuler nggak terlalu tepat sebetulnya. Energi green inflation itu terkait transisi energi ya. Kalau ekonomi sirkuler itu adalah ekonomi yang siklusnya tertutup, gitu ya, siklusnya tertutup. Jadi keluaran dari satu proses itu akan menjadi input dari proses yang lain, yang itu berputar terus dan tidak ada waste, tidak ada sampah di sana karena keseluruhannya akan menjadi input proses berikutnya. Nah, penting saya kira untuk dipahami bahwa green inflation itu tadi terkait dengan transisi energi, dari energi yang berbasis fosil ke energi yang lebih baru dan terbarukan. Buat kita, buat Indonesia, ini masalah yang tidak mudah. Sampai hari ini, kalau kita cek, bauran energi baru dan terbarukan ya di level nasional itu baru 12-13% lah gitu. Sangat jauh dari target-target yang ditargetkan oleh pemerintah. Misalnya tahun 2025 itu ditargetkan menjadi 23%. Ini dari sumbangan berbagai macam energi terbarukan ya. Tapi kalau melihat perkembangan yang ada sih, saya nggak terlalu yakin 22% itu akan dicapai. Ya. Nah, kalau kita coba membandingkan inflasi konvensional dengan green inflation itu tadi yang dimaksudkan di debat tadi malam tuh apa sih yang membedakan, Mas? Beda konteksnya. Kalau green inflation itu terkait transisi energi. Konteksnya harus jelas di situ ya, kita harus menempatkan di situ. Nah, kalau inflasi konvensional gitu ya, itu adalah kenaikan per definisi ya, itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks kita itu pengukurannya dilakukan oleh BPS, dan BPS biasanya mengukur itu di sekian kota ya. Ada digunakan IHK namanya, indeks
harga konsumen. Ada 11 kelompok di sana. Dan kalau mengacu ke definisi inflasi itu di kita itu ada 3 sumbangan penting ya, 3 komponen. Yang pertama inflasi inti, yang kedua inflasi yang harga-harga yang diatur pemerintah, misalnya harga BBM, harga gas gitu, dan volatile food atau harga-harga yang bergejolak. Sebagian besar ini pangan. Nah, sangat beda. Kalau ini inflasi umum ya. Kalau green inflation secara khusus harus kita tempatkan terkait transisi energi. Oke. Nah, kalau dampak Mas, bicara dampak sendiri gitu ya, dampak dari green inflation itu sendiri terhadap sektor ekonomi kita sebenarnya sejauh apa sih Mas? Sangat berat ya, sangat berat. Tadi saya sampaikan bahwa kita ketergantungan kepada energi fosil itu masih sangat-sangat tinggi. Di listrik saja, tadi saya ulang lagi bahwa di listrik sebagian besar pembangkit itu digerakkan oleh asupan batu bara. Kita semua tahu batu bara adalah salah satu emitter terbesar, penyumbang emisi yang besar karena dia masuk energi yang kotor. Nah, ketergantungan Indonesia kepada energi yang kotor, batu bara terutama, ini menyulitkan kita untuk melakukan transisi ke energi hijau yang lebih cepat. Ini sepertinya kita akan disandra. Tidak mudah saya kira, karena sebagian besar ekonomi, warga, industri itu masih tergantung kepada energi-energi yang digerakkan oleh energi fosil. Ketika transisi itu tidak mulus, ya, dampaknya akan sangat besar, terutama kepada ongkos ekonomi, ya, ongkos industri, ongkos rumah tangga dan seterusnya. Yang itu kalau dipaksakan pada titik tertentu bisa jadi akan menimbulkan, kalau mengacu apa yang disampaikan pasangan Cawapres 02, ya, ada demo rompi kuning ya di Prancis. Walaupun konteksnya agak beda ya. Kalau demo rompi kuning itu terkait dengan kebijakan Presiden Emmanuel Macron ya, yang hendak menaikkan harga BBM sebetulnya, menaikkan harga BBM bensin 5 sen, terus untuk solar 2 sen. Yang itu dilakukan pada saat COVID ya, yang buat masyarakat menengah ke bawah itu akan memukul mereka. Jadi apa aja Mas kira-kira sektor ekonomi yang akan terdampak dari green inflation ya? Jadi kalau tadi kita pertanyaan sebelumnya soal dampak dari green inflation ini terhadap ekonomi kita. Nah sekarang pada sektor ekonominya yang terdampak kira-kira hampir semua kena Mas. Oh semua Mas. Kena. Sekarang coba kita tengok ya, gerak ekonomi lebih khusus industri misalnya gitu. Itu kan sangat tergantung kepada satu listrik, energi listrik, yang kedua BBM ya. Sebagian besar kedua-duanya ini masih energi fosil. Nah, kalau transisi menuju energi hijau itu tidak mulus ya, pada titik tertentu itu sangat-sangat tidak mudah bagi industri, bagi perusahaan untuk melakukan proses pengalihan itu, proses transisi itu. Karena apa? Karena biaya akan sangat besar. Nah, untuk konteks pertanian saya kira penting untuk dipahami ya. Green inflation itu juga sangat erat kaitannya dengan pertanian, terutama untuk komoditas-komoditas yang bukan hanya dimakan, bisa dimakan, tapi bisa dikonversi menjadi bahan bakar. Ada banyak komoditas yang bukan hanya bisa digunakan untuk pangan, tapi juga bahan bakar. Misalnya sawit. Oh iya, sawit ya. Sawit itu macam-macam ya, bisa digunakan untuk minyak goreng, margarin dan seterusnya. Ada sekian banyak pangan yang bisa diproduksi dari sawit. Tapi di luar itu sawit juga bisa digunakan untuk biofuel, biodiesel. Ada lagi misalnya jagung, sama juga gitu. Tebu itu juga bisa untuk bioetanol. Kedelai juga demikian. Nah, ini pasti akan ada trade off, akan ada tarik menarik. Ketika pemerintah tidak bisa mengatur sedemikian rupa transisi energi itu menuju ke energi yang hijau itu dengan baik, pada titik tertentu akan terjadi tarik menarik
antara pangan ini akan kita gunakan untuk mengenyangkan perut, mengisi perut, atau menggerakkan mesin. Itu pasti akan terjadi tarik-menarik. Walaupun ini sebetulnya bukan isu yang baru ya, tapi udah lama. Ketika harga BBM fosil itu tinggi, ya, apakah premium, solar, dan seluruh, ketika harga itu tinggi, biasanya harga biofuel atau harga BBM yang dikonversi dari pangan itu biasanya kompetitif. Nah, masalahnya kalau ini dipaksakan untuk sebagian besar dialokasikan untuk jadi bahan bakar, sementara yang dialokasikan untuk mengisi perut atau mengenyangkan warga ini ternyata berkurang, itu kan akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Makanya di beberapa tempat, di beberapa negara timbul demonstrasi itu antara lain ada trade off ya. Kalau pemerintah tidak mengatur ini dengan baik, bisa jadi ini akan menimbulkan masalah yang serius. Oke. Nah, kalau kita masuk ke yang lebih serius lagi, resiko dari green inflation ini terhadap pelaku pasar khususnya, Mas, terhadap pengusaha, pelaku pasar, UMKM kita, seperti apa, Mas, kira-kira resikonya? Akan sangat berat ya kalau pemerintah tidak bisa memitigasi. Mungkin saya bisa masuk ke contoh saja ya supaya kita agak enak untuk mendiskusikannya. Ada di kita program B30 ya. B30 ini biodiesel yang diolah dari sawit, dia di blending dengan solar. Kalau di POM-POM atau di SPBU itu namanya biosolar ya, biosolar. Ini B30 yang akan dikembangkan ke B35. Ini lebih ramah lingkungan sebetulnya, lebih ramah lingkungan. Tapi kalau kita lihat dalam proses produksinya, ternyata menelan subsidi yang sangat besar. Sebagai contoh, tahun 2021 dari penerimaan levy atau pungutan terkait sawit yang dikelola oleh BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, itu ada 54 triliun. Nah, dari 54 triliun itu ternyata 96% atau hampir 52 triliun itu terkuras untuk subsidi B30. Anda bisa bayangkan, kalau ini tidak disubsidi, pasti harga biosolar yang ada di SPBU itu akan sangat-sangat mahal. B30 yang dimaksud limbah yang sering dibahas itu bukan. Beda ya? Bukan. Energi yang diblending ya, solar yang diblending dengan bioetanol dari sawit. Karena porsinya bioetanol itu 30%, makanya dinamakan B30. Kalau di SPBU namanya biosolar. Biosolar itu ya. Nah, Anda bisa bayangkan, ini subsidinya 52 triliun tahun 2021. Saya belum sempat menghitung ya, kalau itu di breakdown ke subsidi per liternya kira-kira berapa. Kalau subsidi ini tidak diberikan, pasti harganya sangat-sangat mahal. Nah, kalau misalnya pada titik tertentu, pemerintah hanya menjual energi-energi yang baru dan terbarukan seperti ini ya, ini kan sangat-sangat mahal. Dampaknya kepada industri pengguna, dampaknya kepada konsumen, dampaknya kepada perusahaan pasti sangat-sangat besar. Termasuk pelaku pasar tadi yang saya maksud ya. Betul. Artinya akan merugikan ya Mas ya mereka. Makanya penting karena sampai hari ini kan harga EBT itu energi baru dan terbarukan itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga BBM dari fosil. Betul. Nah, terkait perusahaan-perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh green inflation nggak kira-kira Mas? Terkait dampak resiko tadi gitu ya. Kira-kira perusahaan-perusahaan itu bisa nggak? Mestinya pemerintah menciptakan insentif dan disinsentif dan transisinya memang harus dibuat
sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan shock, tidak menimbulkan gejolak kepada perusahaan-perusahaan maupun industri ya. Misalnya dibuat roadmap sekian tahun ke depan gitu, bahwa pada titik tertentu, pada tahun tertentu itu kita akan shutdown misalnya PLTU berbasis batubara misalnya gitu. Walaupun kalau kita cek PLN misalnya itu akan men-shutdown PLTU berbasis batubara 2060, masih jauh ya, masih jauh. Tapi transisi ke sana itu harus disiapkan gitu. Nah, yang tidak kalah penting tadi itu insentif dan disinsentif. Sampai hari ini sebetulnya kenapa harga BBM fosil itu rendah? Antara lain kan tidak diperhitungkan, tidak perhitungkan dampak kepada lingkungan sebetulnya. Nah, tapi kalau dampak kepada lingkungan ini dihitung, eksternalitas itu dihitung, mestinya harganya jauh lebih mahal. Bisa lebih mahal dari yang sekarang. Yang kedua, misalnya PLTU berbasis batubara. Itu pun kalau batubaranya DMO, domestic market obligation, itu pasti ada subsidi. Gitu. Nah, mestinya pelan-pelan ini dikurangi. Pada saat yang sama, sebetulnya subsidi bisa diberikan kepada energi baru dan terbarukan, supaya pelan-pelan harganya semakin rendah dan kompetitif. Gitu. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau transisinya tidak mulus ya, tidak pelan-pelan, itu akan menimbulkan shock dan itu dampaknya akan terasa buat industri dan perusahaan. Nah, kalau kita bicara dampak jangka panjang nih, Mas, dari green inflation ini gitu ya, khususnya terhadap keberlanjutan ekonomi di Indonesia, itu akan seperti apa, Mas? Mengarah ke sesuatu yang positif atau cenderung negatif gitu? Makan lebih baikkah ekonomi kita atau malah lebih jadi kalau standpointnya sekarang sepertinya berat ya, sepertinya berat. Tapi sebetulnya ini kan sesuatu yang tidak bisa ditawar ya. Kecenderungan di dunia bahwa kita harus lebih hijau, kita harus lebih memperhitungkan dampak lingkungan, kita harus memproduksi barang-barang atau jasa yang terlacak dengan jelas dari mana dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus mengikuti gerak global ini gitu. Nah, yang penting saya kira tadi gitu, bagaimana pemerintah menciptakan transisi ini supaya tidak menimbulkan shock kepada sektor-sektor yang memang pengguna energi fosil yang terbesar. Nah, ini harus dijaga betul transisinya itu mulus, gitu. Pelan-pelan. Nah, kalau mengacu standpoint yang sekarang, kondisi yang sekarang, memang kita pesimistis, termasuk yang disinggung oleh Cawapres 01. Pemerintah misalnya menurunkan target bauran EBT misalnya. Itu kan sesuatu yang melawan arus kan sebetulnya kan gitu. Jadi penting saya kira pemerintah untuk menjaga roadmap yang sudah dia bikin sendiri itu dipatuhi gitu supaya perusahaan industri itu juga bisa mengikuti gitu. Jangan ini sudah dibikin mundur sendiri gitu loh. Ya. Nah, selain green inflation, kemarin ada food estate tadi yang udah kita bahas. Mas Kudori ngelihat ada hal apa lagi kemarin yang jadi salah satu yang di debat kemarin itu? Cukup disinggung, cukup banyak disinggung, salah satunya adalah reforma agraria. Reforma. Bagaimana memastikan kepada petani-petani yang disebut khusus. Kalau nggak salah saya 03 sampai mengusulkan untuk dibentuk badan khusus badan khusus yang Pak Mahfud merujuk kepada rekomendasi yang sudah dibuat oleh di level pemerintah lah gitu ya. Ini saya kira penting. Kenapa? Satu, perlu dipahami bahwa lahan pertanian, lahan pangan kita itu nggak besar. Kalau mengacu data yang ada, misalnya lahan pangan per kapita itu hanya 0,096 per kepala. Sangat kecil. Padahal ini adalah salah satu indikator untuk melihat sejauh mana sebuah negara itu punya kapasitas yang memadai untuk menjamin kebutuhan pangan warganya. Ketika nilainya kecil, tentu kapasitasnya lebih kecil dibandingkan yang nilainya besar. Nah, ada kebutuhan mendesak buat Indonesia untuk menambah lahan pangan itu. Gitu. Salah satunya ya lewat reforma agraria. Reforma agraria ini adalah lahan-lahan objek
Reforma agraria itu yang sudah diidentifikasi diserahkan kepada rakyat, kepada masyarakat yang memang membutuhkan, yang juga sudah diidentifikasi. Yang kalau mengacu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ya sejak periode pertama beliau menjabat, itu kan realisasinya sangat-sangat kecil. Jadi menurut saya penting dan dalam debat itu dibahas cukup intens. Yang kalau kita lihat sepertinya pas Cawapres 01 dan 03 sama pemahamannya ya, sama pemahamannya, cuman yang berbeda memang Cawapres 02 yang mensimplifikasi reforma agraria itu dengan sertifikasi. Sebetulnya sertifikasi itu adalah ujung paling akhir ya, ujung paling akhir dari reforma agraria. Nah, terakhir Mas sebelum kita bubar, kalau ngelihat performa ketiga cawapres tadi malam, terus dihadiri juga capresnya juga ya masing-masing gitu. Mas Kudori ngelihat bagaimana persiapan mereka menuju debat capres berikutnya nih. Kan ini kan debat capres yang kelima nanti ini yang terakhir nih, ini bakal ditunggu-tunggu juga sama masyarakat. Yang pertama capres, debat terakhir menjelang pemilu gitu ya. Kira-kira menurut Mas Kudori akan seperti apa? Sepertinya akan seru ya. Sepertinya akan seru karena satu, KPU sudah membuat rambu-rambu supaya tidak lagi bermain dengan gimmick-gimmick, tidak lagi bermain-main dengan singkatan gitu, definisi dan istilah-istilah. Jadi akan diskusinya, debatnya akan masuk ke substansi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dari keempat sesi yang sudah berjalan, saya kira masing-masing capres itu akan belajar di mana titik lemahnya, di mana keunggulannya, dan di mana titik lemah lawan ya, dan di mana titik keunggulan lawan, dan dari situ pasti dia akan menghitung kalau akan menyerang menggunakan apa gitu ya. Dan tapi pastinya akan ada serang-serangan kayak kemarin, pasti masih akan terus. Apalagi ini ronde terakhir kan. Ronde terakhir, serang-serangan pasti akan. Ronde ya hidup dan mati sebelum menuju 14 Februari. Iya. Oke, Mas silakan kita ngopi dulu nih Mas sebelum kita bubar. Mas Kudori, terima kasih banyak udah mau hadir tengah-tengah kami, udah mau berbagi. Setidaknya diskusi kita barusan bisa menambah wawasan dan pemahaman Sobat Forum terkait apa itu food estate tadi udah kita bahas ya, green inflation gitu. Termasuk juga bagaimana reforma agraria gitu ya, khususnya yang kaitan dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak Mas sudah mau berbagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Oke Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Mas Kudori, pengamat ekonomi sekaligus pengamat pertanian. Saksikan terus Forum Ngobdar tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV yang akan tayang setiap hari Rabu sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.